Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair, kaifa halukum? Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai ya melaksanakan PTS minggu yang lalu dari hari Senin sampai hari Senin lagi. Kemudian ada jeda 1 hari untuk istirahat, itu kemarin Selasa, dan sekarang kita sudah mulai aktif kembali. Ya, mulai aktif kembali PJJ-nya. Semoga nanti nilai kamu mendapatkan nilai yang terbaik, nilai maksimal ya, sesuai dengan usahamu, sesuai dengan kerja kerasmu. Ketika nilainya yang bagus, berarti kerja kerasmu, belajarmu, usahamu, dan doamu itu juga sesuai ya. Ya, nilainya kurang berarti itu juga mencerminkan daripada usahamu, kerja keras dan belajarnya ya. Tapi alhamdulillah untuk nilainya saya lihat alhamdulillah ya, bagus-bagus. Walaupun mungkin ada beberapa yang kurang, berarti itu harus tingkatkan kembali. Nanti bisa dilihat di rapotnya. Apa yang kurang, berarti itu yang mesti ditingkatkan ya. Lebih serius lagi belajarnya. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal PTS kemarin. Ya, kita bahas satu persatu. Nah, di sini kelas 6. Nah, ini soalnya ya. PLBJ kelas 6. Di sini ada respons 29 orang, berarti udah 29 anak yang mengerjakan sesuai ya dengan jumlah kamu semua. Nah, kita akan cek di sini. Nah, nilai kamu di sini ada paling rendah, ada yang nilainya 40. 40 ada 1 orang. Kemudian ada juga yang dapat nilainya 46. Nih. 48 maaf. 48 1 orang. Sini. 41 orang, 48 1 orang. Sisanya alhamdulillah. Ada yang 68 dan selebihnya 72 sampai ke 100. 100 dapat orang. Ya, berarti sudah alhamdulillah bagus ya. Yang di bawah KKM hanya 3 orang. Dengan rata-rata poin 84,83. Bagus alhamdulillah. Kita harus tingkatkan lagi ya, fokus lagi untuk ujian selanjutnya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tujuan dibangunnya MRT dan LRT di Jakarta adalah mempercepat jarak tempuh warga Jakarta dalam pergian jauh. Ini ya, jadi tujuan dibangunnya itu untuk mempercepat jarak tempuh. Jadi ketika ada MRT, nah itu kan nggak ada macet ya, jadwalnya pun banyak, sering sekali jadwalnya. Jadi kita akan lebih cepat sampai ke tujuan, akan menghemat waktu. Salah satu rute MRT Jakarta adalah Lebak Bulus Kampung Bandan. Ini ya, betul ya. Ada di soal latihan, juga ada di soal ujian. Ada 9 orang yang salah kurang tepat jawabannya. Nomor 3, para penumpang MRT dan LRT naik dan turun di stasiun. Jawabannya ada 1 orang yang jawab terminal. Siapa ini? Ini 1 orang yang menjawab terminal. Di sini ada 28 orang, hampir betul semua ya. Nomor 4, perlintasan atau jalur MRT berada di layang dan bawah tanah. Layang itu di atas ya, bawah tanah. Ada 2 orang yang salah. Nomor 5, jenis alat pembayaran MRT yang hanya dapat digunakan 1 kali jalan adalah single trip ticket. Dari single pun udah kelihatan ya, single 1. Ini multi berarti banyak. Multi trip itu bisa dipakai berkali-kali. Ada 2 orang yang jawab salah. Sisanya betul alhamdulillah. Aturan yang berlaku saat pintu kereta terbuka adalah utamakan penumpang turun terlebih dahulu. Ini ya. Ini ada penumpang naik dan turun bersama-sama. Nah, ini ribut dong. Ya kan? Yang naik ada, yang turun ada, kalau misalnya saling ini tabrakan. Nah, malah nanti kurang efisien ya. Nanti nggak kondusif juga. Yang naik sama yang turun bareng itu nggak kondusif. Jadi yang lebih utama itu yang
penumpang turun dulu terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika penumpang turun, nah, maka di dalam kan akan kosong, akan ada space atau tempat untuk penumpang yang akan naik. Kalau penumpang naik duluan, nanti kalau misalnya di keretanya udah penuh gimana? Tidak cukup. Nah, makanya utamakan penumpang turun terlebih dahulu. Jadi yang akan naik biasanya itu di pinggir, ada garisnya juga tuh, warna kuning biasanya. Ya ada pembatas. Jadi yang mau naik di pinggir dulu, nunggu di pinggir. Nanti kalau sudah yang turun habis semua, nggak ada yang turun lagi, baru kita boleh naik. Tiket MRT dan LRT dapat dibeli melalui loket tiket. Betul. Yang sini betul semua nih, alhamdulillah. 8. Pernyataan yang bukan aturan dalam kereta MRT dan LRT adalah penumpang menempati tempat duduk sesuai kode tiket. Ya, ini untuk MRT dan LRT dan juga kereta KRL komuter lain itu nggak ada yang namanya kode tiket. Jadi kita beli tiket menggunakan di loket ya, dapat tuh ya, dan single atau yang multi. Nah, itu kita bebas mau duduk dimanapun. Kecuali untuk KRL itu ada aturan untuk gerbong pertama dan terakhir. Ya misalnya ada 10 gerbong, berarti gerbong yang nomor 1 dan nomor 10 itu dikhususkan untuk penumpang wanita. Jadi yang penumpang laki-laki itu boleh di gerbong 2 sampai gerbong 9 sisanya. Pokoknya yang ujung-ujung tuh depan belakang itu hanya khusus untuk wanita. Ya, tapi wanita juga boleh di gerbong yang lain, 2 sampai 9 juga boleh. Tapi laki-laki tidak boleh di gerbong 1 dan gerbong terakhir, gerbong 10 biasanya. Tuh ya. Jadi tidak ada tuh kode tiket. Yang ada kode tiket tuh di stasiun atau di kereta, itu kereta antar kota, antar provinsi biasanya ada. Kemudian ada juga di kereta ekonomi. Ekonomi juga ada gerbong berapa, tempat duduk nomor berapa. 9. Banyak gerbong LRT adalah 2 sampai 4. Nah, ini ya. Jawabannya yang 19 orang ini. 10 anak nih salah. Pernyataan yang bukan manfaat MRT dan LRT bagi masyarakat yaitu menambah jumlah kendaraan bermotor. Nah, ini bukan manfaat. Ya, tentu ketika menambah jumlah kendaraan akan menambah kemacetan pula. Ya. Ini manfaat nih, mengurangi kemacetan manfaatnya, menghemat waktu manfaat, memudahkan warga untuk pergi juga manfaatnya. Ada yang jawab satu-satu semua. Ini yang bukan manfaat. 11. Taman lalu lintas biasanya dibangun atas kerjasama pemerintah atau swasta dengan kepolisian daerah atau Kapolda ya. 12. Salah satu permasalahan di bidang transportasi adalah kurangnya kedisiplinan berlalu lintas. Ya, ini permasalahan di bidang transportasi. Di Taman Lalu Lintas, kita dapat belajar tentang tata tertib lalu lintas. Tentu karena banyak aturan di situ, banyak miniatur, jadi kita tahu, oh ini harus berhenti, oh ini harus gimana seperti itu. 14. Taman Lalu Lintas yang ada di Bandung bernama Taman Lalu Lintas Ade Irman Nasution. Ya, ini hanya untuk sekilas saja, ada di buku juga. Taman lalu lintas yang ada di Jakarta Timur terletak di area Cibubur. Ya, kamu kalau lihat juga di sini tempat Jakarta mana? Jakarta Selatan. Mampang Jakarta mana? Jakarta Selatan. Pasar Minggu Jakarta mana? Jakarta Selatan juga. Seperti itu, ya. Selanjutnya 16. Berikut bukan manfaat taman lalu lintas adalah sarana kesehatan. Nah, ini bukan manfaat daripada taman lalu lintas. Ini banyak juga nih 9 orang. Ini termasuk manfaatnya. Yang menambah pendapatan asli daerah termasuk. Manfaat taman lalu lintas sebagai paru-paru kota adalah fungsi taman kota. Oh, ini banyak juga yang salah. Edukasi bukan. Paru-paru kota, ingat paru-paru kota tuh istilahnya juga udah jelas, paru-paru kota. Ya. Rekreasi berarti untuk hiburan, edukasi untuk pengetahuan. Taman lalu lintas Tebet Timur terletak di Jakarta Selatan. Ya, Tebet ya.
Di taman lalu lintas, kita dapat mencoba berkendara di jalan raya mini menggunakan sepeda atau fun car. Ya, fun car itu ada mobil kecil gitu ya. 20. Taman lalu lintas tersedia fasilitas berupa miniatur jalan raya beserta rambu-rambu lalu lintas. Miniaturnya tuh bentuk kecilnya. Berikut yang bukan tanaman khas Jakarta adalah anggur kaiji. Dan namanya pun udah jelas ya, bukan dari Jakarta. Buah yang dijadikan maskot DKI Jakarta adalah salak condet. Sudah jarang sekarang. Karena sudah jarang yang menanam ya. Itu biasanya yang membuat tanaman makin langka itu seperti itu. 23. Buah yang ditujukan pada gambar berikut adalah, nah gambar apa ini? Lihat nomor 23 ya. 23 itu gambar, nah ini buah apa ini? Buah kecapi. Jawabannya ya, ada yang menteng 5 orang, salah. 24. Tumbuhan yang menghasilkan kayu dapat dimanfaatkan untuk membuat bahan bangunan. Juga yang 2 orang yang salah nih. Terakhir, kulit batang pohon jambu bol dapat dimanfaatkan untuk obat sariawan. Ada buku juga ya. Nah, itu sekian pembahasan soal PTS. Nah, Ustadz harap nanti untuk kedepannya kamu perhatikan baik-baik, dibaca dan fokus. Dan ini soal semua kan ada di buku paket, ya kan? Nah, semua soal yang ada di PTS itu ada di buku paket. Dan setiap soal pun Ustadz bahas. Ya kan, saya kasih kunci jawabannya. Kamu tinggal pelajari. Berarti yang masih salah-salah itu yang tidak dibaca lagi. Kemudian mungkin kunci jawabannya tidak diperiksa. Ya, tidak dibetulkan. Ketika Ustadz ngasih kunci jawaban nih, ini yang betul, yang nomor ini harusnya A misalnya bukan B. Dia nggak dibenerin lagi. Nah, itu yang bisa membuat kamu salah. Kamu masih menganggap itu jawaban yang betul padahal salah ya. Jadi ketika Ustadz koreksi, ketika Ustadz kasih kunci jawaban itu harus langsung dibetulkan ya anak-anak ya. Nanti ujian pas juga kurang lebih akan seperti ini sama. Ya Ustadz ambil dari buku paket. Nggak ada yang di luar buku paket, semuanya ada ya. Kamu baca dan pelajari saja. Baik, nakhtatim bilhamdalillah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.